Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di channel Akadika dan untuk video kali ini, special guest kita untuk video kali ini adalah Anjas Maradita. Hai. Ini jauh-jauh ya datang ke Bengkulu. Kebetulan banget Anjas punya event di sini. Kebetulan kita ketemu di event yang sama. Jadi sekalian aja kita coba ajak ngobrol biar dia bisa share sesuatu ke teman-teman semua. Sebelum kita mulai, cinematic show. Yeah. Susah ya. Susah kalau misalnya ngobrolnya sama Dika, atasnya keluasan nih, tarik ah. Wah, bisa juga. PR nih. Saya bingung Pak ngeditnya nanti gimana ya. Jadi teman-teman, karena banyak juga yang request dan nanya gitu ya tentang mengedit video. Karena memang ini base-nya Anjas di situ, editing video. Salah satu yang dibutuhkan untuk edit video adalah software. Ya. Dan banyak yang tanya, pakai apa sih ngedit video yang bagus? Sebenarnya banyak yang bagus, tapi kalau Anjas biasanya pakai software apa? Oke, kalau gue sendiri sih pakai Adobe Premiere Pro sama After Effects. Tapi untuk NLE, non-linear editingnya, aplikasi editingnya pakai Adobe Premiere Pro. Kenapa harus pakai Adobe? Padahal kan sebenarnya banyak ya. Banyak. Kita sebutin brand-brand yang lain kayak Vegas Pro, kayak Final Cut Pro, Filmora, banyak. Tapi kenapa harus ke Adobe Premiere Pro? Satu, karena itu Adobe. Jadi enaknya gini, kalau kalian pakai Adobe, kita pakai Adobe nih, itu temennya banyak, namanya Adobe Dynamic Link. Ya. Jadi bisa kerja dari Premiere ke After Effects itu langsung, tinggal nge-link langsung metadata dia. Jadi begitu kalian edit di After Effects, di Premiere Pro-nya udah nggak perlu di ekspor lagi gitu, tinggal langsung di link gitu. Memang agak berat, cuman ya itu kelebihannya. Terus yang kedua, gue Windows user ya. Kalau Windows kan nggak bisa pakai Final Cut Pro, benar. Ya, jadi gue pakai Adobe Premiere Pro gitu. Karena ya footage yang gue shoot juga bukan yang dari native-nya Apple gitu-gitu kan, nggak apa-apa pakai Premiere Pro. Sisanya mungkin berhubungan sama fitur sih. Makin kesini kan developernya Premiere banyak, developernya Vegas berkurang gitu. Jadi ya pilih yang developernya makin banyak, karena dengan itu berarti aplikasinya dikembangin terus gitu. Banyak juga teman-teman yang tanya gitu ya. Sebenarnya spesifikasi seperti apa sih yang harus dipakai ya buat editing? PC-nya harus yang kayak gimana sih, atau laptopnya harus speknya kayak gimana sih yang minimal bisa digunakan untuk running Adobe Premiere? Kalau dari sistemnya Adobe sendiri kan udah ada tulisannya tuh, minimum requirement. Misalnya kayak Premiere itu minimum Core i3, RAM-nya 8GB kalau nggak salah. Nah, artinya itu batas minimumnya. Kalau kita pakai minimum bisa, cuman harus sering-sering di render into out. Jadi istilahnya di render dalam aplikasi biar previewnya lancar. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian pakai Core i5 atau Core i3 pun itu masih cukup sebenarnya. Cuman ya harus agak sabar aja gitu. Apalagi menghadapi hasil dari Sony, kamera Sony, hasil dari kamera Canon 80D dan lain-lain, itu lumayan berat filenya gitu. Jadi minimum Core i3, tapi kalau mau pakai bisa Core i5 lah, rekomendasi. Core i7 sangat disarankan. Mungkin ada laptop yang bisa disarankan. Iya. Ya pokoknya Anjas juga kebetulan selalu tahu kalau yang follow Anjas dia selalu pakai laptop apa, jangan tanya ya. Ya, karena di channel ini belum disponsori. Bentar lagi kayaknya nih. Amin ya. Amin. Jadi pokoknya teman-teman bisa cari sih sebenarnya spek-spek laptop atau PC yang memang cocok buat running aplikasi. Memang aplikasi ini butuh spek yang lumayan tinggi supaya memang bisa jalan gitu ya. Itu kode ya. Tapi jangan disebut. Iya, jangan disebut. Asus sponsori channel ini. Nah, kita juga udah ambil beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram, dan ada yang nanya, penasaran nih sama Kak Anjas kalau produksi video. Kita tahu kalau misalnya kalian subscribernya Anjas, ribet tuh kan, banyak motionnya, kemudian banyak 3D-nya, ada ini ada itu. Seribet apa dia proses syutingnya, pakai berapa kamera, krunya berapa banyak sih untuk menghasilkan video yang ada di Daonet Films? Daonet Films ya? Iya. Kalau di Daonet Films kebetulan gue cuma pakai kameramen. Kalau editor gue ngedit sendiri. Karena kadang-kadang ya susah gitu menemukan editor feel-nya sesuai gitu. Ya karena juga hobi gue ngedit gitu. Jadi nggak perlu diedit sama orang lain. Cuman kan kalau ngomongin YouTube, channel gue nggak cuma Daonet aja, ada Neuron. Nah itu yang benar-benar ada tim. Di situ ada editor, semuanya karena animasi ya. Jadi ada ilustratornya, ada animatornya, ada offline editornya, ada voice overnya gitu. Jadi
lumayan banyak. Udah sama tim ya. Udah sama tim. Dan itu channel yang baru dikembangin sama lu juga ya. Benar. Ya. Nanti ada di description box, kalian bisa visit ke situ. Gue juga suka lihat karena animasi, jadi sebenarnya tontonan menarik buat yang mungkin anak-anak gitu. Itu lebih menarik dan pesannya juga lebih nyampe. Edukatif. Betul. Gitu. Oke, sekarang juga gue mau nanya. Kalau tadi kan kita udah cerita tentang aplikasi yang digunakan di laptop. Gitu. Benar. Sekarang kan mungkin nggak semua orang punya laptop, nggak semua orang punya PC. Iya. Menjadi content creator kita harus bikin sesuatu dengan keterbatasan. Benar. Menggunakan handphone, ada nggak sih sebenarnya software yang bisa digunakan buat editing? Mungkin ya seadanya aja. Yang penting bisa punya konten gitu loh. Benar. Di handphone sendiri sebenarnya ada software yang udah lumayan capable ya untuk edit video ya. Contohnya itu KineMaster. Yeah. KineMaster itu lumayan lengkap dia fiturnya. Atau sekarang Adobe juga ngeluarin namanya Adobe Premiere Rush. Oh, oke. Ya juga untuk smartphone juga. Tapi kalau mau yang simpel dan sinematik dan cepat dan lain-lain, itu ada namanya Vue. VUE. Okay. Itu dia cepat banget buat ngedit, bikin vlog-vlog instan gitu. Dia cepat untuk recap juga cepat. Ini juga mungkin pertanyaan banyak orang karena bikin sesuatu kayak video itu akan berkaitan dengan yang namanya color grading. Banyak yang kepentok dengan gimana sih menyamakan warna dari awal ke akhir gitu ya. Kan frame by frame ya kalau video kan kemudian dijahit jadi satu. Dan kita nggak tahu, kadang ada frame yang mungkin lokasinya di sini, kemudian ada yang lokasinya di sini. Biar semuanya rata, tergrading dengan baik. Ada tips dan triknya nggak? Mulai dari kameranya sebenarnya. Oke. Jadi setup di kamera itu ada namanya flat profile. Macam-macam. Kalau Sony punya S-Log, ya kan? Kalau Canon punya Cine Style. Kalau Panasonic apa namanya? Panasonic Vlog. Vlog ya. Jadi Vlog. Iya. Jadi itu yang di setup di awal dulu. Gitu. Baru masuk ke Adobe Premiere karena warnanya mirip. Kita namanya color correction dulu pertama, sebelum color grading ya. Oke, jadi ada color correction. Color correction, kontrasnya disamain. Terus apalagi sekarang udah ada comparison view. Ada linknya di description. Suruh. Berarti banyak ya linknya. Comparison view itu untuk nyamain warna. Nah itu instan juga, cepet. Nanti otomatis Premiere-nya bakalan nyamain warna dari dua footage yang berbeda. Oke. Terus habis itu setelah warnanya disamain, kita tinggal color grading. Itu jauh lebih efisien kayak gitu. Disamain dulu warnanya. Mau tahu detailnya nanti ke channelnya Downnet Film. Itu udah ada tutorialnya pasti di situ. Tutorial. Kita tidak perlu berbuat tutorial di sini. Iya, tidak perlu. Di sini kita cuma ngobrol aja. Gitu. Nah, satu lagi, mungkin yang juga banyak yang bingung. Sekarang kan kita kalau bikin video, audio pun juga kita perhatikan. Benar. Ya. Dan cara terbaik untuk mendapatkan audio tentu source-nya ya dari yang berbeda. Kamera ngerekam, audio kita record. Sama device yang lain. Bagaimana nyatuin gitu loh antara video dengan audio, karena mungkin gitu ya, banyak yang belum tahu cara trik yang cepatnya. Atau mungkin pakai manual terus digeser-geserin, samain mulut sama itu, dan mungkin itu memakan waktu. Ada hal yang bisa dilakukan dengan cepat dengan aplikasi mungkin aja tahu. Iya, kalau kalian masukin ke Premiere, terus dua-duanya audio sama video ya misalnya barengan, itu tinggal diklik kanan dua-duanya, terus klik kanan ada tulisan synchronize. Nah, diklik synchronize, terus di sana base-nya ada tulisan mau dicocokin lewat audio atau lewat apa. Nah, kita klik yang audio 1. Nah, layernya nanti tumpuk gini. Oke, terus di klik kanan synchronize tadi audio 1, klik OK. Nanti dia langsung nyatu. Terus saya audio yang aslinya tinggal dihilangin. Bisa gitu ya. Bisa. Wah, saya pikir harus pakai. Sebenarnya developer lain juga ada ya, maksudnya udah Pluralize namanya. Pluralize ada. Saya juga tahu itu. Tapi lumayan ribet kan kalau pakai aplikasi harus ekspor XML dan lain-lain. Jadi ternyata Adobe Premiere sudah secanggih itu. Baru itu sekitar ya setahun lah baru terakhir. Kalau pakai CC 2017 kalau nggak salah baru ada. Oke, itu nice. Nah, pertanyaan terakhir. Ini pasti ada yang nanyain. Bang, Kak, di mana kami bisa mendapatkan software tadi? Jangan dimasukin. Nanti disensor ya, Bang. Oke, di mana mendapatkan software tadi secara resmi dan legal? Kalau mau yang legal resmi ya kita masuk ke adobe.com. Nah, terus di sana ada download Creative Cloud namanya. Creative Cloud-nya itu kayak aplikasi bundle gitu. Terus nanti kita tinggal download aplikasinya masing-masing. Tapi ya tentunya kita harus bayar license. Nah, bayar license itu per bulan.
Jadi bulan. sekarang udah nggak ada sistem beli-beli Iya, langsung benar. gitu. Kayak sewa gitu. Sewa gitu lebih ya. enak gitu sih. Jadi kalau mereka update ya kita tinggal update, nggak perlu bayar gitu. Kasih tau dong, costnya berapa? Kira-kira kalau Indonesia 267.000 per apps. Oke. Kurs saat ini 267.000. Cuman kalau dolarnya naik atau turun ngikutin dia. Oke. Kalau Jadi, mau ambil yang per tahun lebih murah kok, sekitar berapa ya? 2 kali juta ini kalau nggak salah ya. ya. Jadi ya pokoknya sekitar itulah ya teman-teman, per bulan 200-300 ribu. Kalau untuk yang profesional tentu itu udah masuk cost buat Masuk cost. produksi semua dan itu nggak jadi masalah buat Iya. sewa gitu. Kalau profesional, kalau misalnya bajakan ya malu ya. Iya. Gitu. Gua dari pendapatan gua UMR dulu sampai sekarang gua pakai ori gitu. Nggak mau pakai yang bukan gratisan ya, tapi bajakan gitu nggak mau. ya. Karena motivasi kerjanya juga jadi lain. Gitu. Iya. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja nih obrolan menarik kita, walaupun singkat ya, tapi mudah-mudahan dapat sesuatu deh teman-teman untuk video kali ini. Dan thank you buat Anjas juga udah berkunjung Thank ke you. Bengkulu. Saya juga mau terima kasih buat teman-teman Visip Sip. Universitas Bengkulu yang sudah ngundang kita berdua di acara Visit Expo 8.0 gitu ya. Yeah. Jadi kita bisa ketemu nih. Dulu saya jadi mentornya, jadi apa ya? Dia mentor saya di YouTube Next Up 2017 tahun lalu ketemu, dan sekarang bisa ngisi materi bareng. Itu sangat Sip. menyenangkan. Sangat hebat ya. Itu salah satu poin menyenangkan dari sosial media kalau digunakan dengan baik. Kita bisa share banyak hal gitu. Bahkan Anjas bisa sampai ke Bengkulu, jauh kan dari Benar. luar kota ke sini. Oke guys, thank you for watching. Oke. Bukan channel gue ya. Iya, bukan. Kalau di sini kayak gini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya Andika Nugraha Terus? dan Anjas Madudita. Oke, ulang. Ayo. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya Andika Nugraha. Saya Anjus Maradita. Saya wassalam dan sampai jumpa.